acara inti kita pada hari ini, yaitu mengambil hikmah. Acara pada hari ini Mau'izatul Hasanah, yaitu ceramah agama yang dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Habib Syukri bin Ali Sahab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamin malaikatil mukarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum ala fiqh. Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami cintai segenap para habaib, para alim ulama, para asatidzah, terkhusus keluarga besar daripada sahibul haul dan juga para hufad yang alhamdulillah pada pagi menjelang petang ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari tempat ini kelak kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan Allah semakin dekatkan diri kita kepadanya dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita dikumpulkan Allah di tempat yang sangat mulia, di tempat yang tidak pernah putus dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang dengan terus menyebut-nyebut kalamullah, menyebut-nyebut ucapan Allah, bahkan bukan sekadar membaca tapi berusaha untuk menghafalkan daripada kalamullah. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, haul yang kita adakan pada hari ini mungkin sering kita hadiri pada acara-acara yang serupa. Namun di sini ikhwani rahimani rahimakumullah, yang pertama ingin kami ajak diri kami dan kita semua merenung. Kalau ini dikatakan haul pertama, makna haul adalah perputaran setahun. Ikhwani rahimani rahimakumullah, kita sering hadir acara model begini. Kalau ada orang meninggal dunia di kalangan kita, keluarga kita, kita akan mengadakan tahlilan. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga. Lalu terkadang kita sambung sampai 7 hari. Tidak selesai 7 kita ngadakan lagi 40 hari. Tidak selesai 40 kadang kita ngadakan 100 hari. Lalu kalau enggak cukup juga kadang kita ngadakan nahun, atau istilah lain dengan istilahnya haul.
Ikhwani rahimani rahimakumullah, yang perlu kita petik khususan di saat kita hadir haul, guru kita yang kita cintai, seorang yang mukhlisin, seorang yang mutawadhi'in, seorang yang termasuk apa yang dikatakan Rasulullah ketika menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan, inni mubahin bikumal umama yaumal qiyamah. Beliau adalah termasuk orangnya tanpa ragu. Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan, dan Rasul mengatakan, kalau aku akan membanggakan kalian pada hari kiamat, kata Rasulullah. Wallah, beliau termasuk yang akan dibanggakan oleh Rasulullah. Sahibul haul, bagaimana tidak ikhwani, jangankan beliau kelak dari Rasulullah, orang-orang yang saat ini, yang kemarin sempat hidup dekat bersama beliau, entah siapapun mereka, ketika dinisbahkan, oh ini karobah daripada Ustadz Nawawi Denci, ini teman Ustadz Nawawi Denci, ini orang dekat Ustadz Nawawi Denci, semua ngerasa bangga ikhwani. Semua ngerasa bangga. Bahkan kita pun akan menghormati orang tersebut ketika dinisbahkan kepada beliau almarhum. Maka pasti beliau akan dibanggakan oleh Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kehidupan akhirat itu ada. Kehidupan alam kubur itu pasti. Kita sering Bu Bapak cuma mikirkan ngitung tanggal 3 hari, lalu 7 hari, lalu kadang-kadang kita ribut urusan 40 harinya kapan, ketika hari itu tidak tepat pada hari hanya, kadang-kadang diributkan ini kurang sehari, ini lebih sehari. Lalu begitu pun ketika nyatus, seperti haul hari ini pun tadi telah dijelaskan, hakikatnya haul bukan tanggal hari ini, tapi tepatnya sebulannya lalu. Wallahi ya ikhwani, bukan hitungan tanggal atau tahun yang kita pikirkan, tapi yang perlu kita pikirkan benar-benar, terutama bagi kita yang mungkin orang tuanya orang biasa, orang tua yang telah wafat, orang-orang yang mungkin nagis ibadah, tidak banyak ibadah. Bahkan mungkin kalau orang tua kita bukan seperti beliau ikhwani, kalau beliau Ustadz Nawawi Denci jangan diragukan. Dari apa yang kita dengar tadi, beliau jangankan dengan muridnya, dengan istri dan anak-anak beliau saja yang semuanya hafal Quran, cukup beliau akan naik derajat tinggi di sisi Allah. Apalagi beliau memiliki murid, yang murid punya murid, murid punya murid, wa insyaallah ila yaumil qiyamah. Bu Bapak, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ketika orang tua kita meninggal dunia, katakanlah itu 40 hari, kaif halu fi gobri, bagaimana kabarnya 40 hari di kubur. 100 hari bagaimana kabarnya 100 hari di kubur. Kalau itu setahun, bagaimana kabar almarhum di kubur. Dan beliau ini ikhwani rahimakumullah, guru kita yang kita cintai, Ustadz Nawawi Denci rahimahullah, rahmatal abrar, pun kita genungkan ikhwani. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur. Fungsinya apa kata Rasulullah? Untuk mengingatkan kalian tentang hari akhirat. Dan hari akhirat itu dimulai dari semenjak alam kubur. Kalau kita boleh berenung ibu bapak rahimakumullah, kalau untuk orang tua kita mungkin kita akan menangis. Kalau ingat, ya Allah, kaif habar abi wa kaif habar ummi fi ghurabi arba'ina yauman. Bagaimana kabar abahku yang kurang ibadah, yang mungkin tukang maksiat, di dalam kubur pasti mengalami apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Fi kubur ma huwa illa halaini ikhwani. Di dalam kubur tidak keluar dari 2 perkara. Imma radha min riyadil jinan au khufrah min hufratin niran. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, alam kubur itu hak, alam itu pasti ya ikhwani. Bahkan kalau ada orang yang meragukan tentang kehidupan alam kubur, diragukan keimanan sebagai seorang mukmin. Nah kalau orang tua kita yang menyedihkan, kurang ibadah, banyak melakukan kesalahan, maka menangis kita ikhwani kalau kita tidak berusaha menolong mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan berkat orang yang masih hidup di atas muka bumi Allah, maka binasa mereka itu orang yang telah meninggal di alam kubur, kata Rasulullah. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang meninggal tanpa membawa bekal. Tapi di sini kita renungkan tentang almarhum Bu Bapak. Beliau mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kalau kita mengenal syuhada, orang yang gugur dalam perperangan itu, ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, mereka dilarang untuk dimandikan jasadnya. Dibiarkan tubuh mereka dengan berlumuran darah, dengan pakaian yang mereka pakai, dia akan menghadap Allah. Begitupun orang yang gugur, yang meninggal dunia ketika berhaji, dengan pakaian ihram, mungkin dia laki-laki, kepalanya pun tidak boleh ditutup. Kenapa? Dengan saat itulah dia akan bangga menghadap Allah dan Rasul.